Di tengah gemuruh pasar Athena yang ramai, seorang pria tua yang dikenal dengan pikiran tajam dan kata-kata bijaknya seringkali memancing perhatian. Dia adalah Sokrates, seorang filsuf besar Yunani yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Di zaman di mana para sofis, yaitu para pengajar retorika yang lihai dalam seni berdebat dan menjual pengetahuan mereka dengan harga mahal, Sokrates dianggap sebagai orang bijak. Sokrates muncul sebagai sosok yang berbeda, unik, berbeda. Ia dikenal bukan karena mengajarkan jawaban, tetapi karena mengajarkan bagaimana cara bertanya. Dan bagi banyak orang, dia orang paling bijak di antara mereka. Sokrates mendapatkan gelar orang paling bijak bukan karena ia mengklaim mengetahui segalanya, tetapi justru karena ia mengakui ketidaktahuannya. Ia berkata, "Saya tidak tahu apa-apa. Hanya satu hal yang saya tahu, yaitu saya tidak tahu apa-apa." Ia mengundang rasa ingin tahu yang lebih besar dan memulai metode unik dalam berdialog yang kemudian dikenal dengan metode Sokrates atau Socratic Method. Metode ini tidak mengandalkan pada pengajaran langsung atau doktrin yang pasti, tetapi melalui serangkaian pertanyaan yang memicu pemikiran kritis, refleksi diri, dan dialog yang mendalam. Mari kita pelajari langkah-langkah utama dalam metode Sokrates yang membuatnya begitu berpengaruh hingga hari ini. Langkah pertama adalah aporia. Aporia itu saya tidak tahu apa-apa. Kesadaran akan ketidaktahuan. Sokrates sering kali memulai diskusi dengan mengakui bahwa dia tidak tahu apa-apa. Namun ini bukanlah pernyataan kelemahan. Sebaliknya, ini adalah undangan untuk eksplorasi lebih lanjut dengan mengakui ketidaktahuannya. Sokrates menciptakan ruang bagi orang lain untuk menyelidiki dan memeriksa keyakinan mereka tanpa rasa takut akan penilaian. Dengan berkata, "Saya tidak tahu," Sokrates menantang orang lain untuk berpikir lebih dalam tentang apa yang mereka yakini. Pertanyaan awal seperti, "Apa itu kebajikan?" atau "Apa itu keadilan?" membuka pintu untuk dialog yang lebih mendalam. Langkah kedua adalah penggunaan ironi. Dalam percakapan, Sokrates sering berpura-pura tidak mengerti atau mengakui ketidaktahuannya untuk mengungkap kelemahan dalam argumen lawan bicaranya. Ini adalah teknik yang halus namun kuat untuk membongkar asumsi tersembunyi dan menantang keyakinan yang tidak diuji. Dengan menggunakan ironi, Sokrates membawa lawan bicaranya ke dalam proses berpikir yang lebih dalam dan reflektif. Seringkali mengarah pada pemahaman bahwa mungkin ada lebih banyak yang tidak mereka ketahui daripada yang mereka pikirkan. Langkah ketiga adalah elenchus atau pengujian kritis. Di sini, Sokrates mulai menyelidiki secara lebih mendalam dengan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menguji koherensi argumen lawan bicaranya. Tujuannya adalah untuk menemukan kontradiksi atau inkonsistensi dalam pemikiran mereka. Melalui proses ini, seringkali menjadi jelas bahwa jawaban awal mereka tidak cukup atau bahkan salah. Nah, Sokrates mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali pandangan mereka dan jika perlu mengubahnya. Langkah terakhir adalah maiatik atau menjadi bidan kelahiran kebenaran. Seperti seorang bidan yang membantu proses kelahiran, Sokrates membantu melahirkan pengetahuan yang sudah ada dalam diri lawan bicaranya, tetapi belum diungkapkan. Memang metode Sokrates ini harus memiliki asumsi bahwa setiap orang itu telah memiliki kebenaran dalam jiwanya. Yang harus dilakukan oleh Socratic Method adalah membantu melahirkan kelahiran kebenaran dari lawan bicaranya. Dengan pertanyaan yang tepat dan mendorong yang lembut, Sokrates membantu orang lain menemukan jawaban dari dalam diri mereka sendiri. Kebenaran yang ditemukan dengan cara ini jauh lebih kuat dan mendalam daripada jawaban yang hanya diterima begitu saja.
Socratic Method ini sangat bagus kalau kita mencoba menerapkannya dalam sistem pembelajaran pada murid-murid kita. Sehingga murid-murid kita sendiri yang merasa menemukan, aha, ini dia, saya menemukan jawabannya. Metode Socrates ini adalah lebih dari sekedar teknik bertanya. Ini adalah sebuah pendekatan untuk hidup, cara untuk terus-menerus mencari kebenaran dan memahami diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Seperti yang diajarkan Socrates, hidup yang tidak diuji tidaklah layak untuk dijalani. Dan itulah warisan terbesar yang ditinggalkan bagi kita semua. Sekali lagi, saya tidak tahu apa-apa. Hanya satu hal yang saya ketahui, yaitu saya tidak tahu apa-apa.